Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, sahabat-sahabat YouTube, sahabat-sahabat warung sembako semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Baik, bertemu lagi di channel aku, Fiona Retail Home Official. Baiklah teman-teman ya, kita mulai hari ini. Kita membahas-bahas seperti biasa, kita sharing-sharing seperti biasa ya teman-teman ya, tentang kehidupan atau tentang perlengkapan warung sembako ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang selalu mantengin channel aku, terima kasih banyak ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian semua tidak bosan-bosan dengan channel aku yang isinya cuma itu-itu aja ya teman-teman ya. Isinya cuma warung sembako aja ya teman-teman ya. Ya harap dimaklumi karena warung aku emang hanya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ya tidak apa-apalah. Buat teman-teman yang masih setia, terima kasih banyak teman-teman ya. Jadi hari ini aku itu mau videoin tentang warung sembako lagi. Ini hari ini aku lagi kedatangan barang wing ya teman-teman. Nah karena sekarang ini adalah awal bulan teman-teman, jadi ini adalah returan. Ini aku lagi ngeretur barang tahun 2023 kemarin ya teman-teman ya. Jadi ini adalah produk sedap, produk mie, karena mie itu sering expired ya teman-teman ya. Jangka waktunya tuh pendek banget, 2 bulan sebelum expired itu udah ditarik. Padahal ini belum expired ya teman-teman ya, ini masih ada waktu 2 bulan lagi tapi udah ditarik gitu ya teman-teman. Nah itu adalah barang-barang aku yang udah berapa bulan itu setiap mau retur aku lupa, setiap aku mau retur aku lupa ya teman-teman ya. Jadi sampai numpuk kayak gitu, itu sekitaran 2 dusan tapi campur-campur gitu ya teman-teman ya. Ada yang 2 biji 3 biji gitu ya teman-teman. Nah itulah teman-teman, enaknya kalau kita belanja di sales itu kita bisa retur-retur teman-teman. Jadi kalau ada barang-barang yang rusak, barang-barang yang dimakan tikus, barang-barang yang nggak laku atau barang yang gimana, itu kalau sama sales itu enaknya bisa ditukar gitu ya teman-teman ya. Karena di sini itu kadang kalau aku belanjanya itu ya seperti ini dah ya, karena variannya banyak, kadang ada varian yang laku, kadang juga ada varian yang enggak laku gitu ya teman-teman. Makanya di sini enaknya kalau belanja di sales itu bisa diretur kembali dan diganti produk yang baru. Nah dan juga buat teman-teman pemula terutama ya teman-teman ya, yang di situ itu masih merintis awal-awal gitu. Jadi kalau beli karena belum punya sales juga, kalau mau belanja di grosiran ya saran saya nggak usah beli ya banyak-banyak dulu ya teman-teman ya. Dikit-dikit aja yang penting lengkap, nggak perlu banyak-banyak juga nyetoknya, takutnya nanti ada yang expired ya teman-teman. Nah dan juga teman-teman ya, karena sekarang ini barang-barang itu serba mahal, gimana caranya agar barang-barang di warung kita itu tetap stabil isinya tanpa harus berkurang ya teman-teman ya. Bagaimana cara menyiasatinya biar barang dagangan kita yang di warung sembako itu tetap ada dan tidak berkurang, meskipun sekarang barang-barang itu pada serba mahal ya teman-teman. Jadi harus stok barang itu jangan terlalu banyak. Yang biasanya teman-teman belanjanya 1 dus itu dikurangi aja banyaknya ya teman-teman ya. Karena sekarang kayak kopi-kopi aja yang biasanya harganya 180 udah 200 lebih per dusnya, kayak kopi luwak atau apa-apa gitu ya teman-teman. Jadi saran saya agar tetap stabil, jadi barangnya itu belanjanya agak dikurangin biar produknya tetap lengkap. Terus juga kalau bisa teman-temannya saat belanja itu kita harus tahu produk apa yang harus dijual di warung kita. Karena di setiap warung, di setiap toko, di setiap wilayah, di setiap desa itu barang-barang yang dibeli konsumen itu beda-beda ya teman-teman ya. Jadi tidak sama. Jadi bisa saja di warung di daerah A itu warungnya yang laku produk ini, nanti di daerah teman-teman yang laku produk ini. Jadi nggak sama ya teman-teman. Jadi kita harus tahu kira-kira di daerah kita itu yang laku apa. Nah apalagi sekarang ini apa-apa serba mahal ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah belanja, karena meminimalisir uang kita biar tidak terbelanja barang-barang yang slow moving ya teman-teman. Karena sekarang ini barang-barang serba mahal, jadi kalau bisa belanja itu barang-barang yang cepat-cepat laku aja gitu ya teman-teman, biar perputarannya itu cepat. Kalau teman-teman nanti salah belanja, jadi
uangnya teman-teman itu nempel ke barang yang lama lakunya, otomatis uangnya teman-teman itu akan berhenti di situ dan tidak akan jalan. Kemudian nanti warungnya malah nggak bisa belanja atau nggak bisa kulaan yang lain lagi, seperti itu. Dan juga teman-teman ya, karena sekarang ini banyak persaingan teman-teman ya, banyak bermunculan warung-warung yang baru-baru ya teman-teman. Kalau bisa itu selalu lebih konsisten lagi tentang jam buka tutupnya teman-teman ya. Jadi kalau bisa sekarang ini yang biasanya bukanya jam 7 atau jam 8 itu kalau bisa sekarang agak dipagiin ya teman-teman ya, karena banyak teman-teman kita yang mengeluh tentang keadaan warungnya yang sepi, yang gini, yang gitu ya teman-teman ya. Jadi menurut saya cara mengatasinya ya, karena persaingan sangat banyak, persaingan semakin ketat, kalau bisa ya meskipun warungnya itu tidak bisa menambah barang, kalau bisa tetap konsisten aja jam buka tutupnya. Jadi jangan sering tutup, kalau bisa buka itu dipagiin lebih awal, kalau bisa habis subuh itu langsung buka. Nanti tutupnya yang biasanya jam 8 atau jam 9 tutup itu ya lebih diakhiri lagi, kalau bisa jam tutupnya jam 10 gitu ya teman-temannya. Jadi kalau meskipun dagangannya itu sepi, tapi kalau jam buka tutupnya itu lebih diperpanjang lagi, kan otomatis orang belanja itu kan lebih banyak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus tetap selalu berusaha bagaimana caranya agar warung kita itu selalu dicari sama orang ya teman-temannya. Jadi kita tuh selalu berusaha, atau kita harus menambah dagangan kita kalau punya modal. Apalagi sekarang bahan-bahan barang-barang itu pada mahal semua ya, jadi otomatis kita harus menambah modal ya teman-teman ya. Jadi modal kita tuh harus ditambah, tapi kalau tidak ada modal, bagaimana caranya agar barang kita tetap ada, yaitu barangnya, belanjaannya itu harus dikurangi ya, karena mau nggak mau budget uang yang harus kita pakai kulaan itu akan semakin besar ya teman-teman, tapi barang yang kita dapat itu sedikit karena harganya yang mahal. Jadi caranya ya otomatis per itemnya itu belanjanya dikurangi agar bisa membeli barang-barang yang lain gitu ya. Jadi variannya yang ditambah, tapi stoknya itu dikurangin, tidak perlu terlalu banyak. Jadi nanti kalau habis ya belanja lagi, kalau habis belanja lagi ya, kayak gitu aja ya teman-teman ya. Daripada teman-teman harus menyetok barang banyak di satu produk tapi barang yang lain teman-teman nggak punya, akhirnya saat orang belanja ke warung teman-teman, nanti akhirnya teman-teman bilangnya kosong, ada ini habis, ada ini kosong gitu kan, lama-lama malah warung teman-teman itu ditinggal sama pelanggan ya, karena barangnya banyak yang nggak ada. Jadi kalau aku di sini, karena warung aku itu ngecer ya teman-teman ya, warung aku tuh ngecer, dan juga ada yang belanja grosir, tapi kebanyakan di sini ngecer ya teman-teman. Jadi barang-barang yang aku jual itu variannya sedikit-sedikit, gimana ya, stoknya sedikit-sedikit tapi variannya banyak gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh selalu mencari barang-barang yang sering ditanyain orang, jadi itu yang aku stok ya teman-teman. Jadi saat orang belanja ini belanja itu insya Allah selalu ada. Apalagi tentang kebutuhan rumah tangga ya teman-teman, seperti perbumbuan, bawang merah, bawang putih, cabai, seperti itu aku harus selalu ada ya teman-teman, karena setiap hari itu barang yang laku. Meskipun cabai mahal, bawang mahal, apa-apa mahal, itu selalu aku harus ada. Karena apa? Itu adalah barang-barang yang wajib ada di warung sembako ya teman-teman, karena perbumbuan itu setiap hari dicari sama ibu-ibu, nggak bisa tidak, mereka memasak apa kalau nggak ada bumbu ya teman-teman. Dan juga untuk warung-warung teman-teman yang di situ belum jualan bumbu-bumbu, kalau bisa ditambahin perbumbuan ya teman-teman. Jadi meskipun teman-teman tidak jualan sayur, kalau bisa itu tetap harus jual bumbu-bumbu seperti masako, terasi, seperti sasa, gula merah, gula putih yang eceran gitu ya teman-teman. Karena namanya kita hidup di permukiman ya teman-teman, apalagi kalau di situ tuh untuk pemula-pemula pasti bingung mau jualan apa. Yang penting teman-teman jualan perbumbuan gitu insya Allah laku ya teman-teman, karena namanya tetangga kanan kiri kita pasti butuh barang-barang seperti itu untuk memasak setiap harinya. Nah ini teman-teman lagi kedatangan beras juga hari ini ya teman-teman ya. Ini ada beras manis 5 kilo, beras manis 3 kilo gitu ya teman-teman. Jadi aku di sini nggak nyetok barang beras yang 10 kilo, aku cuma nyetok beras yang 5 kilo sama 3 kiloan gitu ya teman-teman, karena ini
ramah di kantong pembeli. Jadi mereka itu kalau beli ini gampang ya, uangnya sedikit timbang harus beli yang 10 kilo seperti itu. Karena aku itu tinggalnya di kampung ya teman-teman, jadi menyesuaikan budget di kantong orang kampung. Oke, cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.